Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Suryanto from Toily. Bagaimana kabar kalian semua kawan? Semoga kalian baik-baik saja ya kawan, dan semoga tambah bahagia dan tambah ibadahnya. Amin. Ini adalah bocoran cooler ya. Cooler ini kayaknya memang sudah lelah bahan. Jadi sudah ditempel berkali-kali pun dia nambah lagi bocornya ya. Bahkan saya kira mungkin ada perembasan dari kayu ya, dan saya defcon kayunya, saya masukkan lagi, tapi memang ternyata kebocorannya itu selalu di tempat lain. Jadi karena lelah bahan dan memang sudah banyak yang bocor, nah kita ganti dengan cooler bekas tapi masih agak bagus ya kawan, daripada bocor-bocor terus. Begini cara prosesnya ya, diamplas dulu ya kawan, dibersihkan. Kalau seumpama ada kotoran coolernya ya, kita buang dulu air ekspansinya ya, air pendinginnya, fresh water, air tawar ini kita buang dulu. Itu dengan cara membuka nipple bagian bawah, nipple pembuangan ya, dan untuk mesin kami di bagian bawah ya kawan. Nah ini sudah dibuka, airnya dihabiskan ya. Setelah airnya sudah dibuang, kita langkah selanjutnya yaitu dengan cara membuka o-ringnya gasketnya. Jadi ada gasket pengunci ya. Nah ini kita buka menggunakan pisau atau pencongkel ya kawan. Ya, di pelepasan ini saya sudah hati-hati ya, tapi memang karena o-ringnya ini sudah lelah bahan juga ya, sudah karetnya itu udah nggak bagus, keras, akhirnya patah ya. Jadi o-ringnya ini juga tidak ada sparenya, tapi bisa diganti dengan o-ring yang masih fleksibel karetnya ya. Jadi seperti ini ya o-ringnya. Jadi kalau o-ringnya khusus dia besarnya seperti itu dan bundar, nah enggak apa-apa, karena memang harus dilepas ini o-ringnya ya. Kita bersihkan saja permukaannya. Oke, untuk sebelah sudah selesai ya kawan, dan kita akan membuka o-ring yang di sebelahnya ya. Kalau bisa sih dalam pembukaannya o-ringnya jangan sampai patah ya kawan, tapi kalau patah apa boleh buat ya, kita harus ganti dengan alternatif lain ya, kalau seandainya tidak ada spare. Tapi kalau ada spare ya langkah baiknya kita gunakan o-ring yang sesuai dengan part numbernya ya. Nah ini kan o-ringnya sudah patah ya, jadi mau gimana lagi. Nah ini o-ring juga ini yang bikin kedap air ya, yang membuat air itu tidak bocor. Jadi kedudukan o-ring ini sangat penting pada cooler ini. Kalau nggak ada o-ring ini ya bisa bocor ya. Jadi air laut dan air tawarnya bisa tercampur. Nah cara membukanya yaitu kita gunakan kayu ya. Nah kayunya posisinya seperti ini, kita sentak ya kawan. Kita pukul dengan hammer ya, dalam memukulnya perasaan ya. Nah setelah masuk seperti itu, nah itu sudah lepas ya. Jadi mukulnya dari sebelah sini ya, karena di situ ada lubang pipa ya, takutnya sampah-sampah ada
masuk ke pipa ya. Nanti malah bikin masalah baru. Nah ini seperti ini nyangkut begini biasanya ada sampah. Nah sampahnya itu harus dihancurkan dulu ya, begini ya dalamnya. Ya ini permukaan dalamnya cooler ya, masih banyak sampahnya harus dibersihkan ya. Ya dalam membersihkannya kita bisa menggunakan sikat baja ya. Dalam-dalamnya kita sikat semua ya kawan. Pokoknya sampai bersih lah ya. Nanti itu yang ada di bagian pipa kita kasih macun ya kawan. Jangan sampai ada kotoran yang masuk ke pipa, nanti malah rusak, nambah masalah baru. Kita maunya memperbaiki, nanti malah kalau ada sampah masuk ke lubang pipa nanti malah pompanya rusak juga kan ya, lucu. Kita niatnya memperbaiki malah ngerusak. Jadi kita dalam memperbaiki tetap harus hati-hati ya kawan. Ya setelah proses sikat selesai, kita tiup dengan udara bertekanan ya. Jadi biar bersih dan kering permukaannya. Jadi air itu kalau disemprot dengan angin bertekanan, dia itu akan kabur, jadi agak kering ya. Usahakan sampai agak bersih lah ya, sampah-sampahnya bersih ya. Setelah bersih kita tes ya, tapi ini dalam pengetesan saja. Dan pas saat saya lakukan pengetesan, ternyata rumahnya ini udah pada keropos ya. Banyak sekali yang lubangnya tidak wajar. Jadi diputuskan harus diperbaiki dahulu ya. Kita bisa memperbaikinya menggunakan Defcon ya kawan. Ya seperti ini penampakannya ya. O-ring yang rusak kita bisa gunakan O-ring sembarang ya, yang penting agak bisa lah dipakai dan dipotong nanti ya. Ya beda sekali ya besarnya ya. Dan nanti kalau dipotong seperti ini hasilnya ya, jadi dibelah miring. Nanti kalau bisa di silikon nanti bisa nutup itu. Nah ini kita gunakan O-ring seperti ini niatnya bagaimana air itu tidak bocor ya kawan. Jadi tidak harus O-ring yang original, kita mainkan saja O-ring sembarang dicampur dengan silikon. Selanjutnya yaitu memperbaiki bloknya ya. Ya ini kita gunakan Defcon ya. Jadi kita ya bagaimanalah pokoknya kalau semua ada yang bloknya ada yang tipis-tipis, kira-kira tanda-tanda mau keropos ya, di Defcon saja. Proses pendefconan ya kita biarkan beberapa jam ya. Ini harus ditunggu kering ya. Kalau sampai kering sekali ya, ini kering ya. Nah kalau sudah kering kan Defconnya keras. Nah setelah keras begini baru bisa dilakukan pemasangan ya. Tapi kalau masih dalam keadaan Defconnya masih basah, ya percuma ya, nanti rusak lagi, bocor. Jadi harus tunggu kering. Nah, setelah kering bagus, pastikan ya lubangnya itu juga yang kita pakai macun tadi dicabut macunnya, dibersihkan. Cara pasangnya agak seperti ini ya. Setelah masuk seperti ini kita beri silikon ya kawan.
Jadi intinya biar tidak bocor. Jadi dalam pemasangan red silikon ini harus benar-benar tertutup ya kawan, untuk menghindari kebocoran. Dan nantinya kalau seandainya ada silikon yang mengenai di lubang-lubang cooler, ya juga harus dibersihkan ya, jangan sampai lubang-lubang cooler ini buntu karena silikon ya. Nah, setelah silikon ditaruh di bloknya, kita pasang saja o-ringnya ya. Dan silikon ini juga bermanfaat sebagai lem juga ya. Jadi bagaimana o-ring ini sambungannya itu bisa tersambung rapat dan tidak bocor ya kawan. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Pokoknya yang nempel-nempel, yang kira-kira silikon terlalu berlebih, kita bersihkan ya. Jangan sampai masuk ke lubang proses ya. Oke, setelah itu kita pasang covernya. Tapi dalam mengikatnya nanti harus bersamaan ya kawan. Kalau diikat nanti langsung diikat nanti malah tembus ke sana. Nah, ini kejadiannya seperti ini ya, jebol ke sana akhirnya, terlalu banyak dalam penekanannya. Nah, kalau rusak silikonnya ya kita perbaiki lagi. Nah, kita pasang bautnya. Nanti tapi jangan diikat dulu ya, pokoknya kira-kira sudah bisa buat nahan cooler sudah. Nah, proses selanjutnya yaitu di sebelah sananya ya dikasih silikon. Kalau yang di sebelah sini kan bloknya tidak terlalu rusak, jadi agak mudah ya. Kita tutup silikon. Jadi di sini memang memerlukan silikonnya agak banyak ya kawan. Nah, sehingga rapat ya. Dan di sini sudah saya kasih ya apa pokoknya rapat lah. Nanti habis itu kita kasih o-ringnya, dan seperti ini hasilnya. Pokoknya silikon ini bisa juga sebagai lemnya ya, biar merekat. Dan nanti kalau silikon ini kering, ini dia mengeras ya kan? Maksudnya tidak bocor ya. Nah, ini jangan lupa ya, untuk sisa-sisanya harus dibersihkan, jangan sampai bikin buntu lubang. Walaupun ini cooler bekas, tapi ya kita sudah sudah bersihkan ya, kita sudah servis. Dan ini cara mengikatnya ya. Jadi cover yang sebelah kiri ini sudah dipasang-pasang dia, tapi dalam pengikatannya harus bersamaan ya kawan. Dan harus rata. Jadi nekannya itu harus kanan kiri, memang pelan-pelan saja, pokoknya harus bersamaan. Dan sengaja tidak saya percepat ya, biar bisa dipahami, karena di sini kuncinya agar cooler ini tidak bocor ya. Ini adalah cooler air tawar ya, yang didinginkan oleh air laut. Jadi sistem
pendingin mesin ini menggunakan sistem pendingin tidak langsung. Jadi dalam pengikatannya harus rata ya kawan, sambil diperhatikan permukaannya. Kalau semama yakin rata, insya Allah lah ya, tidak bocor. Dan untuk pipanya jangan buru-buru dipasang ya, untuk pipa air lautnya ya. Dan saya biarkan dulu hingga kering beberapa jam ya. Setelah kering, nantinya kita akan isi dengan air. Kita cek ya, apakah ada terjadi kebocoran atau tidak. Jadi air tawar itu masuk ke pipa air laut tidak ya. Jadi dalam pemasangan ini hanya cover cooler saja yang dipasang ya. Untuk jalur pipa lainnya ke seawater yaitu air laut, kita tidak pasang dulu ya. Nah, ini prosesnya sudah selesai ya, seperti ini dulu. Kita biarkan dahulu hingga silikon ini kering. Ya, tahap ini sudah selesai ya. Oke. Nah, ini masih saya buka ya, belum saya pasang packingnya. Ya, setelah beberapa jam kemudian ya, makin lama makin bagus ya. Kita isi sudah kering ya, maksudnya sudah yakin kalau silikonnya itu suka kering, maka kita pasang ya nipel pembuangan air tawarnya. Dengan maksud kita isi mesin ini dengan air tawar, kita cek kebocoran di coolernya ya. Kalau masih bocor ya kita ulangi proses dari awal, tapi ini dicek ya. Ya, setelah diisi ekspansinya penuh dengan air tawar, kita cek ya. Nah, kalau seandainya terjadi kebocoran ya kita perbaiki lagi ya kawan. Nah, di sini alhamdulillah ya, pemasangannya sukses. Nah, kalau ada terjadi kebocoran maka di sekitar sini ini pipanya ada ya basah ya. Kita biarkan beberapa jam ya, sampai yakin pasti kalau tidak bocor ya. Nah, ini ya, kita biarkan beberapa jam hingga yakin tidak bocor. Kalau sudah yakin pasti tidak bocor ya kita pasang saja pipa-pipa seawater lainnya ya. Dan ini ya, gasketnya pun sudah saya pasang. Dan sekarang kita buang ya airnya, karena ini membuang air ini termasuk bilas ya, karena air sebelumnya itu kan sudah bercampur dengan air asin. Jadi ini sebagai proses pembilasan termasuknya, sampai bersih ya. Dan setelah bersih kita tutup kembali nipelnya. Kita isi menggunakan air tawar ya. Kita ikat langsung saja sampai kuat ya, jangan sampai bocor. Kemudian kita isi menggunakan air tawar ya. Nah, saya gunakan selang ya. Oke. Air sudah diisi.
Nah, proses selanjutnya kita akan tes ya, start mesin ya. Sebelum start mesin ya, kita nyalakan dulu switchnya, dan kemudian kita cek olinya, kemudian pastikan ya ekspansi isi penuh. Bahan bakar, keran-keran bahan bakar sudah terbuka dan tidak ada lagi kebocoran, dan keran angin pun dibuka ya, keran angin untuk starting. Dan ini air nalkol, ini air nalkol kita siapkan karena nanti pas saat mesin start itu harus diisikan ya. Nah ini ya, bismillahirrahmanirrahim, start ya, alhamdulillah. Nah saat bunyi begini langsung cepat-cepat diisi ya ekspansi, karena banyak rongga-rongga udara ya, airnya pasti berkurang ya. Nah, sampai habis ini 1 galon ini semuanya ya. Dalam penambahan alkoholnya itu saya nggak bisa syuting ya, sendirian soalnya, dan pastikan ya tidak ada yang bocor ini, alhamdulillah ya. Jadi untuk pengetesan air laut ini harus untuk pengetesan kebocoran air laut ini harus di start mesinnya ya. Nah ini ya, kita isi terus sampai penuh ya, karena pas saat start pertama itu kan masih ada rongga-rongga udara yang terkunci ya. Nah maksudnya udara itu terlock ya, maksudnya ya masih udara itu masih ada sisa-sisa di rongga-rongga yang ya terlock lah, ini terkunci. Nah ini saya cek juga pendinginnya di luar, apakah air lautnya sudah keluar ya. Nah sudah keluar, dan cek juga sekalian ya gas buangnya ya. Nah itu gas buangnya bersih, bening, alhamdulillah selesai ya. Kita cek temperaturnya ya. Nah ini temperaturnya di sini 70 ya, ini dalam keadaan load ya. Ini temperaturnya 70 ya, kita cek ya lagi ya. Ini kan sudah bagus ya, tidak ada kebocoran ya, alhamdulillah aman. Oke, tidak ada kebocoran ya. Oke, for watching, see you on my next video. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat, dan semoga bermanfaat untuk orang banyak ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.